Panduan ibadah online. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. 1. Pilihlah tempat yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu berjalannya ibadah. 2. Siapkan hati dan pikiran agar dapat mengikuti ibadah ini dengan fokus. 3. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian dari liturgi ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. 4. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kita. Pengantar berita jemaat. Shalom, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat GKI Palangka mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat sekalian, patut kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan, perlindungan, dan pertolongannya, walaupun kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Majelis Jemaat GKI Palangka mengajak seluruh sidang jemaat agar dapat mengikuti ibadah Minggu tanggal 15 November 2020 secara online, sekaligus merupakan hari kesejahteraan keluarga GKI. Kiranya melalui ibadah ini, iman dan percaya kita semakin dikuatkan. Yang melayani ibadah kita pada saat ini adalah Pendeta Pelayanan oleh Pendeta Rusna Awara STH, pengantar berita jemaat sekaligus pembaca Alkitab, Penatua Septina Wijayanti, Salam Prebister Septina Wijayanti, Liturgos Penatua Hendra C.L. Kenans, Organis Diakan Wahyuni Febrinda, Song Leader Diakan Kristina Jessica dan Diakan Wulandari Yesingam, tim multimedia dari Jemaat GKI Palangka. Majelis Jemaat GKI Palangka mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Shalom, selamat datang, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah online. Kita pada hari ini Minggu 15 November. Ibadah kita pada hari ini akan menggunakan liturgi khusus, yaitu Hari Kesejahteraan Keluarga Gereja Kalimantan Evangelis. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memimpin kehidupan keluarga kita masing-masing di tengah berbagai macam pergumulan dan tantangan hidup, juga hari-hari yang berat oleh karena pandemi COVID-19. Keluarga kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Pada hari ini juga kita merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKI dengan subtema Keluarga sebagai tempat penyemaian benih-benih iman. Marilah kita bersama keluarga dan sisi rumah kita, yaitu anak, remaja, pemuda, dan orang tua, memulai ibadah ini dengan berdiri bersama, menyatukan tekad, dan berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Yosua 24 ayat 15d. Kita menyanyi nyanyian rohani, "Keluargaku adalah sorgaku." Seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka
dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Nas pembimbing dari Ulangan pasal 6 ayat 7 sampai ayat 8 berbunyi demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Tibalah kita pada pengakuan dosa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, yang penuh kasih dan rahmat, seraya mengaku kami telah berdosa terhadap Engkau, terutama atas ketidakpercayaan kami kepadamu, yang sanggup memelihara dan memberkati hidup kami. Kami bersalah karena tidak sungguh-sungguh tekun bekerja, supaya keluarga kami menjadi sejahtera. Kami juga lalai memelihara kasih di tengah keluarga kami, karena sebagai anak-anak dan remaja yang sedang bertumbuh, kami selalu mengedepankan kehendak kami, tanpa peduli nasihat serta petunjuk dari orang tua dan firman-Mu. Sebagai orang tua pun kami seringkali lupa untuk memberikan keteladanan hidup beriman kepadamu. Di hari ini kami semua mengaku bersalah kepadamu ya Tuhan. Ampunilah kami. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Jemaat silakan berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mazmur 86 ayat 5. Mari kita memuji Tuhan dari NKB 115 bait 1 hingga bait yang kedua. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Ya
musafir tiada kan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang permai dan bintang panduku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai ayat 9. Jemaat silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Bacaan Alkitab kali ini akan terambil dari Yosua 24 ayat yang pertama sampai dengan ketiga, dilanjutkan dengan ayat yang ke-14 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Pembaruan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Ayat yang ke-14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu. Setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah.
Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Jemaat, kami undang menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 288 ayat pertama sampai dengan kedua. Inilah rumah kami. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 27 sampai ayat 31. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih akan kasih penyertaan Tuhan yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ketika kami punya kesempatan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan ini, kami semakin dikuatkan dalam iman dan pengharapan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kami diberikan hikmat dan pengertian untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 27 sampai ayat 31. Namun demikian mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan,
Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami dan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, supaya kami dapat mengerti kehendak Tuhan. Dijauhkan daripada kami pikiran yang sia-sia. Biarlah kuasa Roh Kudus itu, kami dapat mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 27 sampai ayat 31 yang berbunyi demikian dengan perikop kepala penjara Filipi. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Salam, salam sejahtera, selamat hari Minggu, dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Hari ini Gereja Kalimantan Evangelis merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE. Kesejahteraan keluarga GKE atau kesejahteraan keluarga dalam konteks gereja, yaitu kesejahteraan yang menitik beratkan pada keselamatan keluarga. Keselamatan keluarga yang dimaksud adalah keselamatan jiwa dari setiap anggota keluarga. Dalam hal ini, yaitu keselamatan yang dianugerahkan di dalam relasi kita dengan Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan terbangunnya relasi umat dengan Tuhan, itu memiliki satu makna yang sangat dalam sekali. Karena di dalam relasi itu kita akan merasakan bahwa kita benar-benar percaya bahwa kita dapat mengukur seberapa dalamnya kita menaruh pengharapan kita kepada Allah. Seberapa dekatnya kita kepada Tuhan. Dan di dalam relasi itu juga kita dapat mengukur sejauh mana kita menaruh iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dengan adanya relasi umat dengan Tuhan, maka itu menandakan sesungguhnya sejauh mana kita mengenal Tuhan itu sendiri. Karena relasi kita dengan Tuhan sebenarnya berkaitan dengan pengenalan diri kita dengan Tuhan. Karena tidak mungkin kita membangun sebuah hubungan atau relasi kalau kita tidak mengenal, tidak saling kenal. Ya. Bahkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa membangun relasi dengan orang-orang lain kalau kita mengenal mereka. Ya. Kalau kita tidak mengenal, tentu kita tidak akan
membangun satu relasi yang sangat dekat. Ya. Demikian juga dengan kehidupan kita di dalam Tuhan. Ya. Relasi kita dengan Tuhan adalah mencerminkan pengenalan diri kita. Sejauh mana kita mengenal Tuhan yang dimana kita menaruh iman dan pengharapan kita kepadanya. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 14 sampai ayat 15 mengatakan demikian. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yesus Kristus juga mengatakan bagaimana dekatnya dengan Sang Bapa yang telah mengutusnya ke dalam dunia ini. Kedekatan itu digambarkan di dalam hal di mana ia mengenal Bapa itu. Demikian juga ia mengenal kita. Dan sebaliknya juga kita mengenal Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah membangun relasi itu. Tetapi bagaimana supaya relasi kita dengan Tuhan dapat bertahan sampai selama-lamanya? Relasi itu hanya dapat bertahan, akan menjadi satu relasi yang berkualitas jikalau kita selalu menaruh iman dan pengharapan kita kepada Tuhan setiap saat dan juga melakukan sabdanya. Nah ini, jadi yang pertama adalah dalam bicara tentang kesejahteraan keluarga, tentu menitik beratkan juga kita harus saling mengenal. Ya. Karena kesejahteraan keluarga bicara tentang ada satu kesatuan, keakraban, kebersamaan. Ya. Di mana suami mengenal istrinya dengan baik. Orang tua mengenal anaknya dengan baik. Anak-anak mengenal orang tuanya dengan baik. Mungkin ada yang bertanya, apa iya ada orang satu rumah tidak saling mengenal? Bisa. Tidak mengenal dalam arti mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Bisa terjadi seperti itu. Ia tidak mau peduli dengan orang lain. Ia sibuk dengan dirinya sendiri. Suami sibuk dengan diri sendiri tanpa memperhatikan keluarganya, bisa terjadi. Atau istri juga melakukan hal yang sama. Ia sibuk dengan hobinya, sibuk dengan kesenangannya. Atau juga anak-anak sibuk dengan diri sendiri. Di dalam hal ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka membangun satu keluarga yang sejahtera dimulai dari mereka saling mengenal satu dengan yang lain dengan baik. Sehingga terbangunlah satu komunikasi yang lancar, yang baik. Sehingga kesatuan mereka betul-betul menampakkan atau mencerminkan sebuah keluarga yang bahagia, keluarga yang saling memperhatikan. Oleh sebab itu, kesejahteraan keluarga dalam konteks firman Tuhan hari ini
yaitu dari Kisah Para Rasul 16 ayat 27 sampai ayat 31, adalah berbicara tentang kesejahteraan yang berorientasi pada keselamatan, yaitu keselamatan keluarga. Ya. Jadi kalau kita sudah bicara tentang keselamatan keluarga, berarti kita memberikan perhatian khusus, ya, peduli terhadap anggota keluarga. Ya. Jadi tidak sibuk dengan urusan diri sendiri. Bapak, Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 27 sampai ayat 31 ini, di mana di sana dikatakan tentang sebuah keluarga yang telah diselamatkan. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 27 sampai ayat 31 ini, di sana menampilkan sebuah keluarga yang telah diselamatkan. Keluarga itu adalah keluarga kepala penjara di Filipi, di mana kepala penjara Filipi ini ia merasakan bahwa ada sesuatu hal yang menjadi penting bagi keluarganya adalah keselamatan itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh kepala penjara Filipi ini sebenarnya berawal dari satu peristiwa yang ia alami. Ketika ia sedang berjaga-jaga di sebuah penjara di Filipi saat itu. Yaitu dalam ayat 27 dikatakan di sana, kepala penjara Filipi yang terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya dan hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ada satu peristiwa yang terjadi pada malam itu, yaitu ketika Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan, tiba-tiba terjadi ada gempa bumi yang menyebabkan kemudian pintu-pintu penjara terbuka. Dan membuat kepala penjara ini menjadi kaget, ya, karena peristiwa itu. Sehingga ia berpikir bahwa tahanan dalam penjara itu semua melarikan diri. Nah, ini sehingga ia ingin membunuh dirinya karena ia takut, ya. Ia sadar bahwa ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang harus ia pikul, yang harus ia hadapi. Karena tugas dan pekerjaannya sebagai seorang kepala penjara Filipi ketika itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, beratnya tanggung jawab yang ditanggung oleh kepala penjara rupanya hampir membuat ia kehilangan nyawanya dengan bunuh diri. Karena beban kerja yang begitu berat yang harus ia pikul, ia tahu resiko dari pekerjaannya. Apabila para tahanan keluar dan melarikan diri, ia bisa dipecat. Karena ia dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala penjara.
Apa yang dialami oleh kepala penjara Filipi ini juga seringkali menjadi hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita sampai saat ini. Ya. Karena tidak sedikit saudara kita mengalami hal yang sama, mengalami keputusasaan karena tugas dan tanggung jawab yang besar. Merasa sudah tidak mampu lagi untuk menanggung beban pekerjaan, menanggung beban tanggung jawab. Bukan hanya beban dan tanggung jawab pada pekerjaan, tetapi juga bisa berupa beban hidup dalam keluarga. Ya. Putus asa karena beban sakit penyakit. Putus asa karena belum bisa bekerja atau belum mendapat pekerjaan. Bahkan juga hal-hal lain yang juga bisa membuat orang menjadi putus asa karena pergumulan hidup yang ia alami. Dan itu tidak sedikit orang bisa mengambil satu keputusan seperti kepala penjara ini. Karena sudah tidak mampu, tidak siap menghadapinya, menghadapi resiko, maka muncullah keinginan untuk bunuh diri, mencelakakan diri. Nah ini, menghilangkan nyawanya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini tentu mengajak kepada kita semua, karena bagaimanapun kita tidak bisa menghindari dari tugas pekerjaan tanggung jawab, baik itu ringan atau berat, memang harus kita hadapi. Sehingga melalui firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita kembali, jangan sampai kita mencelakakan diri kita. Ya. Karena hal-hal yang kita hadapi dalam hidup ini. Sebagaimana kepala penjara tadi, ketika ia ingin menghunus dirinya dengan pedang, disitulah suara Tuhan, suara kasih Tuhan dinyatakan kepadanya. Yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang rasul, yang menyuarakan suara Tuhan, menyampaikan suara Tuhan, yang mengasihi. Yaitu dalam ayat 28, ia mengatakan di sana, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Nah. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, janganlah sekali-kali kita mencelakakan diri kita. Tetapi percayalah bahwa kasih dan pertolongan Tuhan itu tetap akan dinyatakan. Dan apa yang disampaikan Rasul Paulus, jangan celakakan dirimu, itu merupakan kasih Tuhan yang menyelamatkan kepala penjara itu, dan juga menyelamatkan kita. Dari peristiwa ini kita melihat bagaimana kepala penjara yang tadinya hanya berpikir bagaimana ia bisa lepas dari tanggung jawab itu. Namun ketika ia mendengar suara Paulus dan Silas
bahwa mereka masih ada di situ. Maka disitulah ia tersungkur. Dan ia bertanya, bagaimana supaya ia beroleh dan bisa diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa yang terjadi pada saat itu telah mengubah cara berpikir kepala penjara. Yang tadinya ia ingin menghabisi hidupnya dengan bunuh diri, sekarang ia bertanya, Tuan, Tuan, bagaimana atau apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Nah, ini. Apa yang dinyatakan oleh kepala penjara ini ada menunjukkan adanya satu tanda-tanda kehidupan dalam dirinya, di mana kasih Tuhan mulai menyentuh hati dan jiwanya. Bahwa keselamatan itu adalah bagian penting dari hidupnya dan keluarganya. Ia masih memiliki satu kesempatan yang berharga dalam kehidupan ini. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita mau melihat bagaimana sikap dari Paulus dan Silas dalam menghadapi beban tanggung jawab yang mereka embankan. Kita tahu sebelum mereka di penjara, mereka juga didera, dipukul, dan penuh dengan penderitaan. Tetapi mereka adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Mereka lebih memilih cara-cara yang berkenan kepada Tuhan, cara-cara yang lebih menjanjikan hidup yang tak ternilai di hadapan Tuhan, yaitu dalam situasi apapun mereka tetap berdoa, memuji Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Inilah iman itu sesungguhnya, yaitu iman yang menaruh harap dalam keadaan apapun hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun, Rasul Paulus dan Silas menunjukkan kasih mereka kepada keluarga kepala penjara itu. Di mana mereka memberikan satu jawaban dalam ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah ini. Ya. Jadi inilah benih-benih iman yang dimiliki yang ada pada Paulus dan Silas yang mereka taburkan. Mereka menggunakan sehingga dengan pengenalan akan Tuhan yang benar, maka disitulah tumbuh benih-benih iman. Yang kemudian dengan penuh sukacita dan kegembiraan, kepala penjara itu memberi diri untuk dibaptis bersama seluruh keluarganya. Nah, ini. Jadi ada pengenalan diri akan Tuhan yang benar, membawa satu berita sukacita, dan juga ada satu pengalaman rohani yang membuat keluarga kepala penjara ini merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan keluarganya.
Jadi kalau pada masa sekarang, gereja tetap melaksanakan adanya katekisasi, karena itu katekisasi itu sangat penting sekali. Ya. Karena itu anggota jemaat kalau diminta katekisasi terlebih dulu ya memang harus seperti itu. Jadi tidak boleh buru-buru, tidak boleh hanya mengikuti keinginan kita saja, tetapi ada langkah-langkah yang memang harus kita perhatikan. Ya. Karena melalui katekisasi itu ada bimbingan yang berikan, baik itu katekisasi pernikahan, maka juga katekisasi persiapan untuk CD, bahkan juga ada katekisasi persiapan untuk baptisan juga ada. Jadi sangat penting sekali untuk tetap dilakukan. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang dinyatakan kepada keluarga kepala penjara Filipi tentu bukan suatu kebetulan, melainkan memang itu adalah kasih anugerah dari Tuhan yang menyelamatkan keluarganya. Yang dalam hal ini disampaikan oleh Rasul Paulus dan Silas. Kalau kita melihat kepada kesejahteraan keluarga dalam konteks gereja dan dalam konteks firman Tuhan hari ini, yang berorientasi kepada keselamatan keluarga, menjadi satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Bagaimanapun, keselamatan keluarga merupakan wujud sempurna dari kesejahteraan orang-orang percaya. Karena keselamatan jiwa dan berbicara tentang keselamatan yang datang dari Tuhan. Hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Hidup di sorga itu sebenarnya. Jadi keselamatan itu bicara tentang bukan hanya kehidupan sekarang dalam dunia ini, tetapi kehidupan yang akan datang. Ya, kehidupan kekal. Nah ini. Karena apapun yang kita peroleh dalam dunia ini, walaupun itu ikut menentukan kesejahteraan kita dari apa yang kita miliki, kita punyai, tetapi itu sifatnya hanya sementara. Ya. Kita bisa saja bekerja keras, ya, mengumpul harta benda, bekerja keras untuk membangun kehidupan yang sejahtera yang lebih baik. Yang tentu tidak hanya ditentukan dari materi, dari harta benda yang kita miliki, tetapi banyak faktor lain yang menentukan itu. Termasuk juga seperti sampaikan tadi adalah ketika kita bisa saling mengenal dengan baik, ada komunikasi yang baik, saling mengasihi, saling peduli, satu yang lain saling perhatikan. Itu juga faktor-faktor penting dalam menciptakan kesejahteraan. Tetapi jikalau semua faktor penentu itu sudah kita miliki, akan lebih sempurna lagi ketika itu ditopang dan dilandasi dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Karena kalau itu kita landasi dan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, maka semuanya akan menghantar kita untuk memperoleh kehidupan yang sebenarnya. Jadi kehidupan yang diselamatkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada hari ini, bahwa
Kesejahteraan keluarga merupakan kesejahteraan yang dianugerahkan oleh Tuhan sebenarnya. Kalau kita melihat dari awal bagaimana Tuhan menyediakan segala sesuatunya bagi umat manusia dalam dunia ini, supaya keberlangsungan kehidupan manusia itu betul-betul terjamin dengan baik. Dan di dalam kita menerima pemberian Allah itu, kita tetap membangun satu sikap hormat dan membangun relasi dengan Tuhan terus-menerus sepanjang hidup kita. Ya. Jangan sampai apa yang Tuhan berikan itu justru membuat kita lupa. Lupa membangun relasi kita terus-menerus dengan Tuhan. Lupa menaruh iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Saya akan membaca dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21, yang mana itu berbicara tentang sebuah peringatan yang diberikan Yesus, yaitu peringatan agar setiap orang berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan, yang katakan di sana. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya. Nah, ini. Dan kemudian Yesus memberikan sebuah perumpamaan bahwa ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Orang kaya itu mendirikan lumbung besar tempat menyimpan gandum dan barang-barangnya. Sesudah itu orang kaya itu berkata kepada jiwanya, "Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk apakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Jadi kesejahteraan keluarga dalam konteks gereja dan firman Tuhan hari ini adalah kesejahteraan dalam hidup beriman kepada Tuhan sebagai sumber keselamatan bagi orang percaya. Keselamatan tetap menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Karena itu dikatakan firman Allah, "Carilah terlebih dulu kerajaan Allah, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, benih-benih iman yang ada pada kita, sebagaimana yang ada pada Paulus dan Silas, adalah benih-benih iman yang memang harus ditaburkan. Dan mari kita taburkan benih-benih iman itu kepada saudara-saudara kita, supaya berita tentang kasih Allah yang menyelamatkan itu dapat menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Sebagaimana dalam firman Tuhan hari ini, kasih Tuhan menyelamatkan keluarga kepala penjara Filipi, di mana Tuhan memakai Paulus dan Silas untuk menyampaikan itu. Berbicara tentang hidup sejahtera di tengah-tengah situasi yang sulit, memang satu hal yang tidak mudah untuk diwujudkan. Tetapi di tengah kesulitan yang kita hadapi, keselamatan yang datang dari Tuhan merupakan sesuatu yang pasti bagi orang yang percaya. Keselamatan itu ada sesuatu yang pasti bagi setiap keluarga, bagi setiap rumah tangga, bahkan satu yang pasti bagi bangsa dan negara yang mau berserah dan percaya kepada Tuhan.
Karena selama benih iman itu ada di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan keluarga, bahkanlah kehidupan bangsa negara, maka itu menjadikan sumber hidup di mana Tuhan akan menyatakan itu kepada kita, menganugerahkan kebaikan dan keselamatan bagi kita sekalian. Selamat Hari Kesejahteraan Keluarga. Tuhan Yesus menyertai keluarga kita semua dan juga menyertai kehidupan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Amin. Sidang jemaat sekalian, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus dinyatakan di dalam kehidupan kami sekalian. Lebih-lebih pada kesempatan ini tadi, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa ada yang lebih penting dalam kehidupan ini, yaitu keselamatan. Di tengah-tengah perjuangan kami dalam hidup ini, keselamatan itu selalu memberikan kekuatan, mengarahkan pandangan kami kepada kuasa ilahi yang berkuasa atas hidup kami. Di dalam kehidupan ini hanya tuntun ada penyertaan Tuhan yang menghantar kami boleh menjadi kehidupan ini. Bapa di sorga, kami secara khusus berdoa untuk kesejahteraan keluarga, yaitu dalam rangka Hari Kesejahteraan Keluarga GKE. Untuk mendapatkan kesejahteraan itu, kami berjuang, kami terus bekerja, kami terus membangun kehidupan yang baik. Namun dalam perjuangan itu Tuhan, kami percaya oleh kasih dan karunia-Mu, kami tetap terus melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dan melihat kepada keselamatan menjadi hal yang penting bagi kehidupan ini. Karena itu Tuhan, oleh berkat dan kasih-Mu, Engkau menguatkan iman dan pengharapan kami. Sehingga demikian Tuhan, kami boleh memberikan hidup ini untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah setiap keluarga, diberkatilah setiap rumah tangga. Biarlah melalui Hari Kesejahteraan Keluarga ini, benih-benih iman terus bertumbuh dalam kehidupan kami sekalian. Iman yang membawa kami untuk terus percaya dan menyerahkan hidup dalam kuasa Tuhan. Diberkatilah bangsa dan negara ini Bapa, supaya melalui kehidupan bangsa dan negara ini, kami boleh juga melihat kebesaran kasih Allah yang terus menopang hidup dalam kesatu kebersamaan, di mana nama Tuhan terus dimuliakan. Diberkati para pemimpin kami, sehingga mereka mampu memimpin bangsa negara ini dengan hikmat dan bijaksana. Bapa di sorga, kepadamu kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan jemaat-Mu di dalam menjadi kehidupan ini. Usaha dan pekerjaan Tuhan berkati.
Demikian juga dalam melewati masa-masa sulit ini, kasih karunia Tuhan terus menopang kami, hingga kami mampu melewati masa sulit karena pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di sorga, dengarkanlah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah kita pada persembahan syukur. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Nats pengantar. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Kejadian pasal 8 ayat 20-21. Sebelum menyerahkan persembahan syukur, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, siapakah kami ini yang layak memberikan persembahan secara sukarela seperti ini? Sebab semuanya ini berasal dari Tuhan, yang kami persembahkan agar dapat dipergunakan melayani pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 289 ayat pertama sampai dengan selesai kantong kolekte dikumpulkan. Keluarga hidup indah.
Sidang jemaat sekalian, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tunaikan tugas pelayanan dan pengabdian, supaya kesejahteraan terwujud di tengah kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Dengan melakukan kehendak Tuhan, carilah Tuhan maka engkau akan hidup, sehingga memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.